Bab 39. Menyangkal perasaan. Sepulang sekolah Safira, Sena dan Dante janjian ingin menghabiskan waktu bersama. Dante mengajak Sena dan Safira duduk santai di dalam mobil sport miliknya. Mereka pun pergi ke sebuah kafe yang sering dikunjungi oleh orang-orang elit seperti mereka. Tanpa disadari oleh ketiganya, mobil Renault mengikuti mereka dari belakang. "Wah, mewah sekali tempat ini," seru Safira dalam hatinya. Sena mengajak Safira dan Dante untuk duduk dekat dinding kaca agar bisa melihat suasana jalanan yang tampak ramai orang berlalu lalang. Dari dalam mobilnya Renault memperhatikan sikap Safira kepada Dante yang tampak biasa-biasa saja. Aku rasa Tuan Leo hanya berlebihan saja menanggapi masalah ini. Aku lihat Nona Safira tidak memiliki perilaku khusus kepada bocah laki-laki itu. Mereka hanya teman dan menurutku hal yang biasa kalau menuliskan nama teman di dalam buku. Gumam Renault dalam hatinya sembari terus memperhatikan Dante yang duduk bersebelahan dengan Sena. Saat sedang memperhatikan sikap Safira, tiba-tiba Renault dikagetkan dengan suara dering ponsel miliknya. Ia meraih ponselnya itu dan melihat satu panggilan telepon dari Leo. "Halo, Tuan Renault. Kemana saja kau? Kenapa tidak menghubungiku?" teriak Leo kesal. "Bukankah Tuan menyuruh saya membuntuti Nona Safira?" "Saya sedang melakukannya Tuan," sahut Renault. "Aku sudah menunggu kabar darimu tapi kau sama sekali tidak menghubungiku," teriak Leo lagi. "Maaf Tuan, saya lupa karena terlalu fokus memperhatikan sikap Nona Safira pada laki-laki yang bernama Dante itu," sahut Renault. "Di mana posisimu sekarang?" tanya Leo. "Saya berada di seberang jalan sebuah kafe. Nona Safira ada di kafe itu," sahut Renault. "Apa dia bersama laki-laki bernama Dante?" tanya Leo. "Lihat Tuan," sahut Renault lagi. "Gubrak." Leo menggebrak meja kantornya dengan keras lantaran tak senang mengetahui bahwa Safira sedang bersama laki-laki lain. "Cepat seret dia dan bawa pulang," teriak Leo kesal. Tuan dengarkan dulu penjelasan saya. Sebenarnya Nona Safira datang ke kafe itu tidak hanya berdua saja dengan Dante, tapi ada satu orang lagi," kata Renault. "Apa dia laki-laki?" tanya Leo curiga. "Bukan Tuan, seorang gadis remaja seperti Nona Safira dan epiknya adalah mereka satu sekolahan," kata Renault. "Maksudmu Dante itu teman sekolah Safira?" tanya Leo lagi. "Benar Tuan. Setelah saya selidiki ternyata laki-laki bernama Dante itu teman sekelas Nona Safira dan gadis yang satunya lagi bernama Sena, teman sebangku Nona Safira," sahut Renault menjelaskan semuanya kepada Leo. "Menurut informasi yang saya dapatkan dari murid-murid di sekolahan itu, ternyata Nona Safira hanya bergaul dengan Dante dan Sena saja," sambung Renault. "Kenapa seperti itu?" tanya Leo. "Alasan itu saya tidak tahu, Tuan," sahut Renault. "Jadi Dante itu bukan kekasih Safira?" tanya Leo demi meyakinkan dirinya sendiri. "Bukan Tuan, Anda jangan khawatir karena Nona Safira tidak akan berselingkuh dari Anda," seru Renault. "Sudah kubilang aku tidak peduli kalaupun dia selingkuh, hanya saja aku tidak mau dia menciptakan skandal untukku karena dia adalah istriku," seru Leo kesal. "Cepat kembali ke kantor sekarang juga," seru Leo lagi lalu segera menutup sambungan teleponnya. Begitu saja Renault menggerutu sendirian di dalam mobilnya sambil menatap layar ponselnya. "Cih, katanya tidak peduli kalau Nona Safira selingkuh, tapi malah menyuruhku membuntuti Nona Safira. Dasar pria gengsian. Tinggal nyatain perasaan saja aku yakin Nona Safira pasti klepek-klepek padanya," gerutu Renault kemudian tancap gas untuk pergi ke kantor Leo. Sementara itu Safira tampak sumringah sambil ngobrol bersama kedua temannya.
Ia menceritakan sikap Leo yang sudah mulai sedikit melunak kepadanya. Dia tidak pernah marah lagi padamu. Tanya Sena pada Safira mengenai sikap Leo. Dia masih sering kesal sih kalau aku menentangnya, tapi belakangan ini dia hanya ngomel-ngomel saja, tidak memukulku lagi. Sahut Safira. Itu bagus. Berarti hubunganmu dengan Tuan Leo semakin baik. Sambung Dante sembari menyantap makanan yang ia pesan. Safira, selama kau bersamanya apa kau sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya? Bagaimanapun juga kalian kan sudah sering melakukannya sebagai pasangan suami istri. Tanya Sena lagi. Cih, biasa saja. Sahut Safira tampak menggerutu. Dante dan Sena memperhatikan rona merah yang tersembul di wajah Safira. Mereka terkekeh membuat Safira kesal. Cih, kenapa kalian tertawa? Memangnya jawabanku ada yang lucu? Hah. Pekik Safira tampak kesal kepada kedua sahabatnya itu. Safira, kau itu tidak pintar berbohong. Kau bilang tidak memiliki perasaan apapun pada Tuan Leo, tapi wajahmu sangat merah ketika mengatakannya. Hahaha. Seru Dante tertawa. Hahaha, lebih baik kau mengaku saja kalau di antara kalian berdua sudah tumbuh benih-benih cinta. Itu kan hal yang wajar karena kalian sepasang suami istri. Sambung Sena menimpali, kalau aku bilang tidak ada ya tidak ada. Gerutu Safira sengit. Hei, aku katakan padamu ya. Hati-hati dengan ucapanmu itu. Aku yakin tidak akan lama lagi kau pasti akan jatuh cinta pada Tuan Leo. Asal kau tahu saja, banyak wanita cantik yang ingin menempati posisimu sekarang, namun karena rumor yang beredar dan juga sikap dingin Tuan Leo mereka terhempas begitulah saja. Kata Dante, biarkan saja kalau dia didekati wanita lain, aku tidak peduli. Bagaimanapun aku dan dia hanya terlibat pernikahan kontrak selama 2 tahun, setelah itu semuanya akan berakhir. Sahut Safira. Asalkan kau tidak nangis darah saja saat kau melihat Tuan Leo menggandeng wanita lain nantinya. Kata Sena. Aku tetap tidak peduli, gerutu Safira. Hari pun mulai menjelang malam dengan langit yang tampak kemerah-merahan. Usai menghabiskan waktu bersama kedua sahabatnya, Safira kembali ke rumah dengan menggunakan taksi. Setibanya di rumah ia lantas celingak-celinguk mencari keberadaan Leo, namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh Huria yang datang menghampirinya. Nona cari siapa? Kenapa celingak-celinguk begitu? Seperti maling saja. Tanya Huria, apakah Leo sudah pulang dari kantor? Tanya Safira. Kenapa kau pulang terlambat? Seketika Safira dan Huria menoleh ke lantai atas melihat Leo berdiri tegak serta menatap tajam pada mereka. Cih, dia sudah pulang lebih dulu dariku rupanya, dia pasti akan menghukumku lagi. Gerutu Safira sewot, Nona harus pintar-pintar mengambil hati Tuan Leo, bisik Huria. Menyebalkan. Gerutu Safira lagi. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Safira pada Huria sambil berbisik-bisik. Kalau Anda tidak ingin dihukum Tuan Leo, lebih baik Anda bersikap manis saja. Rayu Tuan Leo supaya amarahnya meredam. Sahut Huria. Baiklah, ucap Safira. Safira lantas memberikan senyuman manis sembari menaiki anak tangga untuk menghampiri Leo yang terus saja menatapnya dengan tajam. Mau tak mau Safira harus mendapatkan hati Leo agar dirinya tidak dihukum apalagi diomeli oleh suaminya tersebut lantaran pulang terlambat. Kak, maaf ya aku pulang terlambat. Soalnya jalanan macet tadi. Kata Safira sembari menggenggam kedua tangan Leo dan bersikap manja kepadanya.